Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, Ibu akan memberikan penjelasan mengenai materi pelajaran IPS, yaitu untuk kelas 9D dan 9E ya. Untuk semester 1 kita akan membahas mengenai interaksi antar ruang lingkup benua Asia dan benua lainnya. Baiklah, di bab 1 interaksi antar ruang, letak dan luas benua Asia dan benua lainnya, kondisi alam, dinamika kependudukan negara-negara di dunia, pengaruh perubahan ruang interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Tolong diperhatikan betul materi pelajaran mengenai benua ini. Letak dan luas benua Asia dan benua lainnya ada Amerika, Afrika, Eropa, Asia, dan Australia. Terlihat di sini berapa letak astronomis masing-masing dari benua tersebut dan termasuk juga luas wilayahnya berapa. Seperti contoh, benua yang terbesar di dunia yaitu benua Asia dengan luas wilayah 44 juta kilometer persegi. Nah, tolong dibaca, diperhatikan secara seksama untuk kelas 9 materi pelajaran yang mengenai benua ini, tolong dipahami betul. Karena harus bisa membaca letak astronomisnya masing-masing dari benua-benua tersebut. Ibu kasih contoh cara membaca satu benua saja, yaitu seperti Amerika. Benua Amerika letak astronomisnya 170 derajat bujur barat sampai 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Nah, seperti itu cara membacanya ya. Untuk anak-anak ibu semuanya yang di kelas 9. Kemudian Afrika, letak astronomisnya 35 derajat lintang selatan sampai 37 derajat lintang utara dan 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur. Jangan sampai ada yang membaca BBBT. Apa itu BBBT? Tidak ada di materi kita BBBT ya. Masa sudah kelas 9 tidak tahu? BB itu adalah bujur barat dan BT tadi apa? Bujur timur. Nah, seperti Eropa juga seperti itu cara bacanya LU, lintang utara. Kemudian benua Asia, kondisi alamnya Indonesia, Korea Selatan, gimana kondisi alamnya? Nah, tertera di sini. Kalau Indonesia apa contohnya? Daerah pertemuan lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Australia. Kemudian terdapat 3 kawasan flora dan fauna serta beriklim tropis. Kaya akan sumber daya alam seperti tambang hutan, pertanian, dan perkebunan. Sedangkan Korea Selatan terdapat titik tertinggi di Halasan dan pegunungan Taiba, memiliki hutan tropis di sepanjang pantai selatan dan pulau Jeju. Kemudian iklim sedang dengan 4 musim. Nah, berarti di Korea Selatan ada berapa? Ada 4 musim. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri ada berapa musim? Ada 2 musim. Ya. Nah, di sini terlihat perbedaannya antara benua Indonesia di negara kita sendiri dan Korea Selatan. Bagi anak ibu yang tidak paham, tolong dipahami betul atau ditanya langsung. Kemudian kita memasuki mengenai kondisi kependudukan. Terbagi atas 3 bagian, yaitu piramida penduduk benua Asia. 1. Jumlah penduduk paling tinggi. 2. Keragaman budaya penduduk sangat tinggi. Kegiatan ekonomi penduduk didominasi sektor agraris dan industri. Kemudian benua Amerika, kondisi alamnya terbagi Amerika Serikat terbagi atas 3, Chile ada 3. Amerika Serikat sendiri iklim sedang dengan 4 musim, secara garis besarnya saja. Kalau Chile itu negara terpanjang dan tersempit di dunia. Selanjutnya, kondisi kependudukan Amerika Utara dan Amerika Selatan. Kalau Amerika Utara yang pertama didominasi oleh negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Kanada. Kemudian yang kedua, laju pertumbuhan penduduk rendah. Yang ketiga, perkembangan teknologi sangat maju.
Sedangkan untuk Amerika Selatan, yang pertama kegiatan ekonomi penduduk didominasi sektor agraris, yang kedua dikenal sebagai wilayah Amerika Latin, yang ketiga kondisi perekonomian beberapa negara relatif kurang stabil. Mengenai benua Afrika, kondisi alam yaitu benua Mesir, Nigeria. Mesir terletak di kawasan Afrika Utara, dilewati aliran sungai Nil, kemudian sebagian besar tertutup lapisan batuan gamping. Sedangkan Nigeria beriklim tropis. Kemudian terdapat kenampakan berupa gurun pasir, padang rumput, gunung batu, dan rawa-rawa. Yaitu kondisi kependudukan di benua Afrika terbagi atas 3. Yang pertama, jumlah penduduk besar dan tingkat pertumbuhan penduduk tinggi. 2. Persebaran penduduk tidak merata. Yang ketiga, banyak masalah penduduk berupa kesehatan, perekonomian, dan tingkat pendidikan yang rendah. Berarti di benua Afrika ini masalah kependudukan berupa kesehatan, perekonomian, dan tingkat pendidikannya di benua Afrika ini rendah. Selanjutnya, kondisi alam benua Eropa. Di sini ada Inggris dan Prancis. Untuk Inggris dipengaruhi arus laut panas yang sejuk dan basah, daerah iklim subtropis, terletak di dangkalan Eropa sehingga menjadi pulau kontinental. Sedangkan untuk Prancis, sebagian besar daratan di Prancis merupakan dataran rendah, terdapat cekungan yang dikenal sebagai Masif Sentral. Nah, itulah perbedaan kedua jenis negara Inggris dan Prancis. Kondisi kependudukan di benua Eropa. Ini ada piramida penduduk benua Eropa. Bisa kita lihat sendiri, anak-anak ibu lihat ya. Piramida penduduk benua Eropa. Ini ada 4 bagian. Yang pertama terjadi fenomena aging population. Yang kedua, tingkat pertumbuhan penduduk rendah. 3. Tingkat kesehatan, perekonomian, dan pendidikan penduduk relatif baik. Kemudian yang terakhir, banyaknya negara maju. Untuk selanjutnya, yaitu benua Australia, kondisi alamnya ada 4 bagian. Yang pertama terdiri atas 3 zona, yaitu dataran rendah, tengah, dataran tinggi timur, dan plato barat besar. Kemudian yang kedua iklim tropis, subtropis, gurun, dan iklim laut sedang. Yang ketiga, terdapat kenampakan The Great Barrier Reef. Dan yang terakhir, fauna khas Australia berupa berbagai jenis reptil dan hewan berkantong. Baiklah, untuk selanjutnya, kondisi kependudukan masih Australia ya. Ini ada 3 bagian. Dipengaruhi kedatangan bangsa Inggris. Perekonomian didukung sektor pertanian, perkebunan, industri, dan jasa. Kemudian untuk yang ketiga, pertumbuhan penduduknya lambat. Untuk berikutnya, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Ini terbagi atas 2, faktor alam dan faktor aktivitas manusia. Kita bahas dulu yang pertama, faktor alam. Terbagi atas beberapa bagian, yaitu tsunami, banjir, gunung meletus, longsor, dan badai. Ini adalah faktor alam ya. Kemudian yang faktor aktivitas manusia ada 2. Yang pertama, pemanfaatan alam secara eksploitasi. Kemudian yang kedua, penggunaan lahan tidak seimbang. Nah, itulah pengaruh perubahan ruang lingkup yang faktor alam dan faktor aktivitas manusia. Selanjutnya, pengaruh interaksi antar ruang benua di dunia dalam sektor ekonomi dan sosial budaya. Yang pertama, di sektor ekonomi ada 4 bagian. 1. Mendukung pertumbuhan ekonomi. 2. Daya saing ekonomi meningkat. 3. Kualitas produk meningkat. 4. Peluang investasi makin terbuka. Sedangkan di sosial budaya, 1. Sektor pariwisata menjadi sektor yang menjanjikan.
2. Pengaruh budaya barat dapat merusak budaya asli. Yang ketiga, menurunkan kesenjangan sosial. Dan yang terakhir, budaya sebagai kebanggaan suatu negara. Selanjutnya di bidang politik dan pendidikan. Yang di bidang politik ada 4. 1. Ada potensi saling mempengaruhi antar negara. 2. Tingkat kepercayaan antar negara makin membaik. 3. Menghilangkan kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. 4. Memicu konflik di perbatasan. Sedangkan di sektor pendidikan, 1. Taraf pendidikan meningkat. 2. Angka melek huruf meningkat, khususnya negara berkembang. Yang ketiga, teknologi merambah ke berbagai penjuru dunia. Dan yang terakhir, pengembangan ilmu pengetahuan. Baiklah, sampai di sini dulu untuk pembahasan mengenai benua. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.